Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini, mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, gereja tempat kita bertumbuh. Nats Alkitab terdapat di dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara mendengar ada ungkapan yang sepertinya sebuah candaan di lingkungan gereja, yang kalimatnya orang Kristen jalan-jalan. Istilah ini mengacu pada orang Kristen yang tidak ingin atau enggan untuk menetap atau berkomitmen di satu gereja tertentu, tetapi sering berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain. Ibarat sebagai anak atau anggota keluarga, kita perlu tempat tinggal yang menetap untuk bersama-sama bertumbuh. Dan tempat itu adalah rumah atau gereja. Tahukah saudara, gereja pertama dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, yaitu sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya, dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja yang artinya merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, secara resmi dimulai. Alkitab mencatat, setelah Rasul Simon Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis sebagai tanda iman mereka sebagai pengikut Yesus. Untuk itu, kita sebagai orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, haruslah tertanam di salah satu gereja lokal. Karena kehidupan orang benar adalah seperti pohon yang ditanam di bait Allah, dan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mazmur 92 ayat 14-16. Coba bayangkan saudaraku, apa jadinya jika sebuah pohon yang baru ditanam kemudian dicabut, lalu ditanam di tempat lain. Tidak berapa lama kemudian dicabut lagi dan ditanam lagi di tempat lain. Tentu pohon tidak akan bertumbuh dengan maksimal, apalagi untuk berbuah. Demikian pula kita sebagai orang Kristen. Kalau tidak pernah atau tidak mau tertanam di salah satu gereja, kita akan menjadi orang Kristen jalan-jalan, saudaraku. Sebentar ia datang di gereja A, tetapi karena ia berpatokan kepada gedung gerejanya atau kepada hamba Tuhannya, ia datang ke gereja B. Tetapi karena ia kecewa atau karena mempunyai motivasi yang salah dan tidak mendapatkannya di gereja B, ia kemudian pindah ke gereja C. Jadi karena tidak teraturnya mendapatkan makanan rohani, pastinya orang itu tidak akan bertumbuh dengan sehat. Ia tidak memiliki akar yang kuat dan tidak berbuah. Saudaraku, apa sebetulnya manfaat ketika kita tertanam di gereja lokal? Pertama, mendapat bagian dari tubuh Kristus. Saudara, Kristus adalah kepala gereja dan gerejanya adalah tubuh Kristus. Kalau kita tidak mau menjadi bagian di dalamnya, kita hanyalah seorang penonton atau simpatisan yang tidak beroleh bagian apa-apa. Justru dengan tertanam dan menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, kita akan terpanggil untuk saling melayani seperti yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Kedua, pemeliharaan rohani. Saudara, di dalam tubuh Kristus, yaitu keluarga Allah, kita memerlukan payung rohani, yaitu pemimpin-pemimpin rohani, partner rohani, mentor, dan sahabat-sahabat rohani yang memelihara, merawat, dan membimbing kita dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa kelemahan, bahkan pergumulan. Karena merekalah yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Kita dapat membacanya di dalam Ibrani 13 ayat 17. Yang ketiga, komunitas rohani. Saudaraku, memiliki gereja lokal artinya kita menjadi bagian dari sebuah komunitas rohani. Kita pasti punya komunitas di pekerjaan, bisnis, di sekolah, atau di kampus, di lingkungan rumah,
atau kita juga punya komunitas hobi dan sebagainya. Demikian juga secara rohani, kita memerlukan komunitas dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Pahamilah betapa pentingnya memiliki keluarga dalam gereja lokal, karena kita tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa adanya keluarga di dalam Tuhan. Yang keempat, latihan bagi otot rohani kita. Sebagai bagian dari sebuah gereja lokal, kita memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu sekaligus berfungsi sebagai latihan bagi kerohanian kita supaya bertumbuh menjadi semakin kuat. Adalah hal yang biasa jika terjadi perbedaan pandangan ataupun timbul gesekan. Namun semuanya itu adalah bagian dari proses kehidupan keluarga agar kita mengalami pertumbuhan dan pendewasaan, karena di sanalah kita dapat mempraktekkan kasih Allah. Dan yang kelima, identitas sebagai warga gereja. Menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal sama buruknya seperti tidak memiliki kewarganegaraan. Itu sama seperti juga menjadi warga negara tanpa memiliki KTP. Saudaraku, tidak ada keluarga yang sempurna dan tidak ada gereja yang sempurna. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang suka berpindah-pindah gereja karena kita ingin mendapatkan zona kenyamanan yang kita inginkan. Terlebih sekarang ini, munculnya tren gereja virtual, di mana orang dengan mudahnya berjemaat di gereja manapun. Kiranya renungan pagi ini membuat kita mengerti, seorang Kristen tidak dapat bertumbuh secara maksimal jika tidak tertanam di sebuah gereja lokal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang membuat kami menyadari betapa pentingnya tertanam di gereja lokal untuk dapat terus bertumbuh dan berbuah. Tuntunlah anak-anak-Mu untuk menemukan satu gereja lokal bagi mereka yang belum menetap atau sedang mencari, agar dengan begitu kami terus bertumbuh secara rohani dan dapat menjadi pelayan-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.